Saya mempunyai sedikit cerita tentang seorang kenalan yang mempunyai peralatan sound system untuk disewakan. Peralatannya lumayan lengkap, dari pick up, player, mixer, equalizer, power ampli berdaya besar, dan unit-unit speaker full range hingga bass horn. Tetapi mirisnya adalah ia sering sekali memperbaiki sebagian speakernya yang rusak karena terbebani lebih. Spool sebagian speakernya sering terbakar. Ia kurang mumpuni dalam penyetelan sound system dan tidak mempunyai teknisi khusus untuk pengoperasiannya. Ketika permasalahannya dikeluhkan ke saya, kira-kira seperti inilah solusi yang saya jelaskan kepadanya. Ya, ini hanya sekedar sharing, tidak bermaksud sok menggurui bagi Anda yang mungkin sudah eksis di bidang ini cukup lama, dan tidak bermaksud menyamaratakan semua permasalahan kerusakan speaker adalah seperti ini saja. Mungkin saja ada yang seperti ini, tapi mungkin juga ada hal lain lagi penyebab permasalahannya. Kerusakan yang paling sering terjadi pada speaker adalah karena terbebani lebih, dan terbebani lebihnya speaker ini biasanya dikarenakan dua hal. Yang pertama, terjadi kerusakan pada amplifier sehingga tegangan DC dari power supply amplifier jadi masuk ke speaker. Yang kedua, kemampuan daya speaker berada di bawah kemampuan power output amplifier. Tentang penyebab yang pertama, yaitu masuknya tegangan DC power supply amplifier ke speaker, menyebabkan arus DC mengalir pada spool speaker yang di luar kemampuannya, sehingga spool speaker menjadi rusak. Masalah ini bisa diatasi dengan memasang rangkaian speaker protector di antara jalur output power amplifier dengan terminal koneksi speaker. Rangkaian speaker protector ini banyak beredar di pasaran dan bisa juga dibuat sendiri karena skematiknya cukup banyak tersebar. Banyak praktisi mewajibkan speaker protector dipasang di setiap power amplifier yang dirakitnya. Adapun penyebab yang kedua, yaitu kemampuan daya speaker tidak sebanding dengan level output power amplifier, tidak bisa diatasi dengan memasang speaker protector. Speaker protector hanya memutus hubungan output ampli dengan speaker jika pada output ampli tersebut terdapat tegangan DC yang dikhawatirkan bisa merusak spool speaker. Sedangkan sinyal AC output audio tetap diluluskan ke speaker, seberapapun besarnya sinyal output audio itu. Dan ketika daya sinyal output audio melebihi kemampuan daya maksimal speaker, maka tetap saja speaker pun akan rusak juga dan spoolnya terbakar. Lalu bagaimana agar speaker terlindungi dari penyebab kerusakan yang kedua ini? Sebetulnya caranya mudah saja, cukup dengan memasang fuse atau C-ring pada jalur kabel positif atau jalur kabel sinyal speaker. Tetapi sebelum ini dilakukan, dipastikan dulu bahwa speaker dipasangkan dengan amplifier yang sesuai rating dayanya. Daya output ampli dalam watt RMS, rating daya speaker pun dalam watt RMS, bukan dalam max power, peak power, program power, dan lain sebagainya. Jika ada yang belum jelas tentang label-label daya speaker, silakan simak ulasannya pada video lain di channel ini, yang linknya disertakan di deskripsi video. Berapa amperkah fuse atau C-ring yang seharusnya dipasang untuk mengamankan speaker? Ini tergantung dari rating daya speaker. Pendekatannya menggunakan rumus ini, di mana arus adalah akar pangkat 2 dari daya dibagi impedansi. Contoh hitungan, sebuah speaker berimpedansi 8 ohm diketahui dayanya dalam RMS adalah 100 watt. Berapa amperkah fuse pengaman yang seharusnya dipasang untuk speaker? Kita masukkan saja angka-angkanya ke dalam hitungan. Hasilnya adalah 3,5 ampere. Contoh kedua, sebuah speaker berimpedansi 4 ohm. Diketahui rating daya dari speaker adalah 50 watt. Perlu berapa ampere fuse yang dipasang untuk mengamankan speaker tersebut? Jawabannya adalah 3,5 ampere. Memasang fuse untuk speaker bukanlah hal yang sulit dan tidak berbiaya mahal. Namun hal ini sering diabaikan dan disepelekan, memaksa speaker untuk bekerja yang di luar kemampuannya.
Kadang sering juga hal-hal seperti ini terjadi karena orang terlalu fokus dengan kebanggaan mempunyai amplifier dengan daya yang besar, tapi tidak mengimbanginya dengan mempunyai speaker yang sepadan. Maka tidak salah juga jika ada yang mengatakan bahwa keperluan mengadakan power amplifier dimulai dari ketersediaan speakernya dulu, dan pengadaan speaker direncanakan menurut keperluan daya audio yang dibutuhkan. Fuse untuk speaker dalam prakteknya bisa saja menggunakan fuse holder atau rumah sikring eksternal yang berkabel seperti ini, sehingga mudah dilakukan penggantian fuse jika suatu ketika putus, atau dengan cara lain di luar box speaker. Setiap tipe speaker dari setiap manufaktur dibuat dengan kriterianya sendiri-sendiri. Salah satu yang fundamental adalah bagian spoolnya. Kawat tembaga berlapis email kadang dibuat khusus untuk tipe-tipe tertentu. Untuk rating daya yang besar, kawat tembaga yang digunakan tentu akan lebih tebal dari yang rating dayanya lebih kecil. Bahkan komposisi tembaganya pun kadang dibuat khusus agar dihasilkan resistansi tertentu pada sekian panjang kawat setelah digulung pada koker spool. Bentuk kawat yang digulung pun tidak selamanya bulat sebagaimana pada umumnya. Ada kalanya kawat dibuat berbentuk pipih untuk mendapatkan jumlah gulungan yang lebih banyak. Apa yang terjadi jika speaker mengalami kerusakan dan lalu spoolnya diganti? Apakah spool pengganti dijamin sama dengan spool aslinya? Ya tentu saja spool pengganti tidak bisa dijamin sama dengan spool aslinya yang sudah rusak. Karena itu besaran-besaran yang menyangkut impedansi speaker dan rating daya speaker juga jadi tidak bisa dijamin sebagaimana semula. Yang ingin saya katakan adalah perhitungan fuse pengaman yang diulas di sini tidak berlaku akurat untuk speaker yang sudah mengalami penggantian spool. Jika ada yang akurat, mungkin itu hanya kebetulan saja. Sebenarnya tidak masalah rating daya dengan label max power, nom, peak power atau AES selama masih bisa dikonversi menjadi RMS. Karena perhitungan di sini menggunakan RMS. Nah, sebelum speaker kita rusak, lindungilah semaksimal mungkin. Bagaimana jika sudah dilindungi tapi masih rusak juga? Ya mungkin emang udah takdir bro. Terima kasih dan semoga bermanfaat.